Di sebuah sudut kota Surabaya, ada sebuah nama yang pernah begitu terkenal. Jauh melampaui batas kota, bahkan hingga ke telinga orang-orang di luar pulau. Nama itu adalah Doli. Selama puluhan tahun, Doli menjadi simbol kompleks dari dinamika sosial perkotaan, persoalan ekonomi, dan tantangan kebijakan publik yang rumit. Mari kita telusuri bersama jejak panjang kawasan ini, dari masa lalunya yang kelam hingga transformasinya yang penuh harapan. Terletak di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Jika Anda berkunjung pada siang hari, Doli mungkin akan terlihat seperti permukiman padat pada umumnya. Jalan-jalan sempit berkelok, rumah ramah berdempetan, dan denyut nadi aktivitas warga yang tampak biasa. Namun, di masa lalu, begitu matahari terbenam, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat aktivitas yang membuatnya dikenal secara luas di seluruh negeri. Kisah Doli sebagai pusat hiburan dewasa dimulai sekitar dekade 1960-an. Perkembangannya tidak terjadi dalam semalam, melainkan tumbuh subur seiring dengan derasnya arus urbanisasi ke Surabaya. Ketika banyak orang datang ke kota besar untuk mencari penghidupan, namun berhadapan dengan keterbatasan lapangan kerja, beberapa di antara mereka terseret ke dalam lingkaran ini. Lemahnya jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan turut mempercepat terbentuknya ekosistem unik di Doli. Perlahan tapi pasti, Doli bukan lagi sekadar nama jalan atau lokasi. Ia menjelma menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Bukan hanya mereka yang bekerja langsung di dalamnya, tetapi juga warga sekitar yang membuka warung makan, jasa laundry, tempat parkir, hingga keamanan. Bagi sebagian orang, Doli adalah ladang untuk mencari nafkah, satu-satunya cara untuk menyambung hidup. Namun, bagi sebagian lainnya, Doli adalah borok sosial yang tak kunjung sembuh. Sebuah masalah yang menggerogoti moral dan tatanan kota. Selama bertahun-tahun, keberadaannya berada dalam posisi yang serba dilematis. Semua orang tahu apa yang terjadi di sana, namun menyentuhnya secara tuntas terasa sangat sulit. Pemerintah daerah silih berganti, dan wacana penertiban selalu muncul ke permukaan, terutama menjelang momen-momen politis. Namun, setiap rencana penutupan selalu berhadapan dengan tembok kenyataan di lapangan. Realitas bahwa ribuan orang, dari pekerja hingga pedagang kecil, menggantungkan hidup mereka di sana. Menangani Doli bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga soal nasib manusia. Hingga akhirnya, pada tahun 2014, sebuah babak baru dimulai. Pemerintah kota Surabaya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Tri Risma hari ini, mengambil sebuah langkah yang sangat tegas dan berani. Keputusan itu bulat, kawasan Doli akan ditutup secara permanen. Keputusan monumental ini tidak diambil sembarangan, melainkan didasarkan pada pertimbangan sosial, moral, dan visi jangka panjang untuk masa depan kota dan warganya. Tentu saja, langkah sebesar ini tidak berjalan mulus tanpa gejolak. Suara-suara penolakan menggema. Sebagian warga, terutama mereka yang hidupnya bergantung pada ekosistem Doli, menyuarakan kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan mereka. Dialog-dialog sengit, aksi penolakan, dan ketegangan sempat mewarnai hari-hari menjelang penutupan. Namun, pemerintah kota tetap pada pendiriannya, seraya menegaskan bahwa penutupan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari upaya pemulihan sosial dan ekonomi bagi semua warga yang terdampak. Tibalah hari bersejarah itu. Pada tanggal 18 Juni tahun 2014, prosesi penutupan resmi dilaksanakan. Suasananya campur aduk antara ketegangan, harapan, dan ketidakpastian. Aparat keamanan, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga setempat menjadi saksi momen penting tersebut. Dengan deklarasi penutupan, seluruh aktivitas hiburan malam di kawasan Doli secara resmi dihentikan. Sebuah fase yang sangat panjang dalam sejarah kota Surabaya pun berakhir malam itu. Namun, menutup sebuah kawasan bukanlah akhir dari sebuah persoalan. Justru, di sanalah
Tantangan terbesar yang sesungguhnya dimulai. Apa yang terjadi setelahnya? Bagaimana nasib ribuan orang yang sebelumnya bekerja di sana? Disinilah pemerintah kota Surabaya diuji komitmennya. Berbagai program pendampingan, pelatihan keterampilan, dan bantuan stimulus ekonomi segera dijalankan. Tujuannya hanya satu: membantu warga membangun sumber penghidupan yang baru, yang lebih bermartabat dan berkelanjutan. Bangunan-bangunan yang dulunya menjadi wisma dan pusat aktivitas lama mulai bertransformasi. Beberapa di antaranya dihancurkan dan dibangun ulang menjadi fasilitas umum. Ada yang diubah menjadi pusat kegiatan masyarakat, balai RW, perpustakaan, hingga sentra pelatihan keterampilan. Salah satu wisma terbesar, misalnya, diubah menjadi pusat pembuatan sepatu dan produk kreatif lainnya. Dinding-dinding yang dulu tertutup rapat dan penuh rahasia, kini dihiasi dengan mural-mural penuh warna yang membawa pesan harapan, perubahan, dan semangat baru. Perlahan tapi pasti, wajah kawasan Doli mulai berubah. Dari gang-gang yang dulu remang-remang, kini mulai terang benderang. Aktivitas ekonomi baru mulai tumbuh. Usaha-usaha kecil seperti produksi tempe, batik, kerajinan tangan, dan kuliner bermunculan. Warga dengan bimbingan dan dukungan mencoba menata ulang kehidupan mereka, selembar demi selembar. Tentu, proses ini tidak mudah. Tidak semua orang berhasil dalam transisi ini. Ada yang sukses, ada yang masih berjuang, dan ada pula yang memilih jalan lain. Namun, benih-benih perubahan itu nyata dan mulai terlihat hasilnya. Hari ini, jika Anda berkunjung ke Doli, Anda tidak akan lagi menemukan jejak masa lalunya yang kelam. Doli bukan lagi kawasan hiburan malam. Ia telah menjadi laboratorium sosial raksasa. Sebuah bukti nyata dari proses transformasi kota. Kawasan yang dahulu identik dengan persoalan sosial yang pelik, kini diarahkan menjadi ruang komunitas yang positif, pusat kreativitas, dan wahana pembelajaran bagi banyak orang. Meski demikian, jejak sejarahnya tidak bisa dihapus begitu saja. Nama Doli akan selalu melekat dengan masa lalunya. Kisahnya menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa persoalan sosial tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari jalinan kompleks kondisi ekonomi, kebijakan yang kurang tepat, dan pilihan-pilihan sulit yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Transformasi Doli mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa menata sebuah kota bukan hanya soal membangun gudang-gudang pencakar langit atau jalan-jalan yang lebar. Menata kota adalah tentang menyentuh kehidupan manusia di dalamnya, bahwa setiap keputusan kebijakan memiliki dampak yang sangat luas, dan bahwa proses pemulihan sosial membutuhkan lebih dari sekadar dana. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, komitmen tanpa henti, dan keberpihakan yang nyata pada mereka yang paling membutuhkan. Kini, ketika orang-orang melintasi jalan-jalan di kawasan Putrajaya, yang terdengar bukan lagi hiruk pikuk dan musik dari masa lalu. Yang terdengar adalah suara anak-anak bermain, deru mesin jahit dari para perajin, dan obrolan hangat warga di warung kopi. Doli telah berubah, namun kisahnya akan tetap abadi, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang Surabaya sebagai kota yang terus belajar, berbenah, dan berani berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyimak kisah transformasi Doli. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.